nanti hari ku pendam rindu ini untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kau masih ingat kan omongan saya? Kalau Flora itu adalah pewaris tunggal harta kekayaan yang saya. Jadi kamu harus jaga dia baik-baik. Kamu kami tahan atas tindak kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga. Emang cewek iblis lo, Nick. Yang jelas, kalau lo masih ganggu hidup gue nggak akan segan-segan ngebunuh lo. Ingat itu, Nick. Saya sarankan, lebih baik kamu tidak menemui anakmu untuk sementara waktu. Saya nggak peduli. Sialan lo. Jangan dikira saya nggak berani bunuh kamu ya. Sekarang juga kamu pergi dari sini sebelum saya benar-benar kalap sama kamu. Kalau Suci mati, saya bisa dapatkan Flora seutuhnya. Jadi besok saya minta kamu ikut saya ke pengacara saya. Nanti saya akan suruh anak buah saya untuk membunuh Suci dan membuat kejadian itu seolah-olah seperti kecelakaan. Nah, itu dia Suci sendirian. Ayo, sikat! Awas dia gendong anaknya. Suci, Mbak, kamu nggak apa-apa, Ci? Aku sama Flora nggak apa-apa, Mbak. Kamu kenal siapa yang mau nabrak kamu tadi? Aku nggak kenal, Mbak. Itu pasti orang suruhannya Andri tuh, Mbak. Iya, bisa jadi. Sebaiknya sekarang kita cepat pulang sebelum mereka kembali. Sini, keluar ya, Mbak yang gendong. Yuk, Mbak. Yuk. Susun tas, Mbak, tolong. Permisi Mbak, saya ada janji sama Pak Tommy. Ada? Ada, tunggu sebentar ya, Pak. Sebentar ya. Iya, sayang. Goblok lo. Gue udah bilang sama lo, jangan pernah telepon ke gue, biar gue yang telepon ke lo. Sorry bos, kita belum berhasil menabrak istri bos. Kok bisa? Masalahnya waktu kita mau menabrak, ternyata istri bos lagi gendong anak bos. Gendong anak gue? Iya bos, untung kami buru-buru banting setir. Tapi kayaknya dia sempat kena serempet dan jatuh. Berarti anak gue ikut kena dong? Nggak tahu bos, kayaknya sih iya. Gue nggak butuh jawaban kayaknya. Gue butuh kepastian. Anak gue ikut keserempet atau enggak? Dengar, kalau sampai anak gue kena, lu berdua yang bakalan gue tabrak sampai mati. Ayo kita pergi. Kemana? Loh, bukannya kita harus tetap di kantor pengacara kamu supaya kamu bisa dapat alibi? Lupain soal alibi. Anak buah saya yang goblok itu, mereka nyerempet Suci waktu Suci sedang menggendong anak saya. Sekarang saya mau memastikan kalau anak saya benar-benar nggak apa-apa. Ayo,
Oke. Untuk mencintaiku. Ngapain lu sama nenek Grondong? Nenek Grondong, enak aja kamu ya. Kamu tuh nenek Grondong. Mana anak gua? Mana anak gua? Flora mana? Mana anak gua? Flora! Flora! Saya ingin lu masuk. Flora! Flora! Masuk. Flora! Ngapain kamu berani datang sini lagi? Gua ngeliat anak gua! Flora! Flora! Lu mau makan Flora lu? Bunuh dulu gue. Flora anak gua juga. Gua cuma mau memastikan kalau Flora baik-baik aja. Flora nggak apa-apa. Kenapa lu pikir dia kenapa-napa? Jadi lu tahu Flora hampir ketabrak. Ketabrak? Jadi Flora hampir ketabrak? Flora! Flora! Lu gak usah belaga bego deh. Lu pasti tahu sesuatu. Gak mungkin lu kesini tanpa alasan. Jangan asal nuduh. Gua barusan dapat firasat yang gak enak tentang Flora. Makanya gua datang ke sini. Flora! Flora! Jangan dikasih, Pak. Jangan dikasih. Dia pasti bawa Flora. Flora kan pewaris tunggal harta kekayaan eyangnya. Susan kan denger sendiri waktu dia ngomong sama nenek Grondong ini. Ih, jagocan dasar. Oh, jadi cuma itu artinya Flora buat lo. Cuma sebagai tiket protes supaya lo bisa dapetin harta kekayaan eyang lo. Sekarang juga lo pergi dari sini. Pergi. Enggak. Gua nggak akan pergi sebelum gua lihat Flora. Pergi sebelum gue. Sebelum apa? Sebelum apa? Hah? Sebelum apa? Emang lu pada bisa ngapain gua? Bangsat, lu lagi. Pukul terus. Selalu tahu ya, pengacara gue lagi dalam perjalanan kemari bersama polisi. Sebaiknya lu cepet pergi dari sini sebelum keberuntungan lu yang kemarin itu hilang. Ingat baik-baik. Urusan lu sama gua belum selesai. Dan lu nggak akan bisa lepas dari gua gitu aja. Dan lu, buat apa lu selalu membela Suci? Lu kan bukan siapa-siapanya. Memang, tapi Suci bukan sembarang orang buat saya. Saya udah menganggap Suci seperti adik sendiri. Cuma karena itu, dasar goblok. Ingat, Ci. Gua nggak akan berhenti sampai di sini. Untung kamu datang sama pengacara kamu. Kalau enggak, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Sebenarnya nggak ada pengacara, Ci. Gak ada pengacara. Ya, tadi gue cuma ngertak doang. Gini, Ci. Sebenarnya sejak tadi malam, nyokap gue sakit keras dan harus dirawat. Jadi, gue pakai semua duit tabungan gue buat bayar biaya perawatannya. Jadi mau nggak mau, gue terpaksa harus melepas pengacara gue tadi pagi. Gak usah khawatir, Ci. Dengan atau tanpa pengacara, gue udah janji sama diri gue sendiri untuk ngejaga lo. Kita akan selesaikan masalah perceraian lo ini dengan cara lain. Gak usah gembar-gembor lewat jalur hukum. Ya. Dan sebenarnya kita mau kemana sih? Kamu tahu aja. Oh, jadi gitu ya. Sekarang main rahasia-rahasiaan nih. Kalau aku kasih tahu sekarang, nanti nggak jadi surprise lagi dong. Surprise. Jadi kamu mau ngasih aku surprise? Gitu deh. Asik banget. Aku paling suka loh kalau dikasih surprise.
kesini sih? Ya ini surprise-nya. Ke hotel. Aku pikir kamu mau ngajak aku jalan, makan, atau nonton kek, atau... Jo, gue tuh sayang banget sama elu. Makanya aku ajak kamu ke sini. Aku mau nunjukin rasa sayang aku ke kamu. Dan aku harap kamu juga begitu. Kayaknya nunjukin rasa kasih sayang nggak perlu kayak gini deh. Terus kayak gimana? Nonton, makan, jalan-jalan di mall. Itu mah di zaman dulu banget. Dan itu nggak intim. Ngasih perhatian aja udah cukup kok buat nunjukin rasa sayang. Nggak perlu yang macem-macem. Udahlah. Kamu nggak usah kuliahin aku kayak begini. Sorry ya, Den. Aku nggak bisa. Kenapa? Momennya ini udah pas banget. Mungkin bagi kamu iya. Tapi bagi aku belum. Jadi tolong hargain keputusan aku kalau kamu bener-bener sayang sama aku. Ayolah Jo. Kamu jangan kayak begini. Kamu mau malam yang indah ini rusak gitu aja? Kamu tenang aja. Aku udah pengalaman kok. Apa? Berpengalaman? Jadi kamu cuma menjadikan aku salah satu korban berikutnya? Jo, bukan itu maksud aku. Bukan itu maksud aku. Lo tuh brengsek ya? Lo pikir gue siapaan? Jo! Joanna! Joanna, dengerin aku dulu! Joanna! Joanna! Jo, dia tuh bajingan. Dia suka mainin cewek. Tadi pagi aku mergokin dia lagi sama cewek. Keluar kamu mandi cewek. Kau pikir dia bakal tidurin aku? Denger ya. Dia tuh baik banget sama aku. Dia tuh gentleman dan dia perhatian sama aku. Gak mungkin dia jahat sama aku. Yang jahat itu kamu. Kamu tau nggak? Untuk mencintaiku. Silakan masuk ke dalam ya. Baik, Pak. Jadi, ini teman kamu yang mau ngelamar kerja? Iya Om. Serius? Kamu mau kerja di sini? Serius, Om? Terus sekolah kamu gimana? Apa nggak mengganggu? Nggak kok, Om. Saya kan masuk pagi. Tapi kerja begini gajinya kecil loh. Nggak masalah, Om. Yang penting halal. Oke? Mulai besok juga kamu sudah bisa kerja di sini. Terima kasih, Om. Ya, sama-sama. Tur, Om ke dalam dulu ya. Ya Om. Tuh kan, gue bilang juga apa, lu pasti keterima deh. Yan, gue ke dalam ntar ya. Oke, Tur. Lo tumben sih ngebeliin gue es krim. Jadi nggak mau nih? Sini buat gue aja. Apaan sih? Udah dikasih mau diambil lagi. Lagian dibeliin es krim bukan bilang makasih, malah dibilang tumben. Habis lu kan nggak biasanya kayak gini. Ci, gue nggak mau cinta kita seperti es krim ini. Maksud lu apaan? Meskipun bentuknya bagus, rasanya enak, dingin dan menyegarkan, tapi lama-lama es ini bakal mencair. Gue nggak mau cinta kita seperti es krim ini. Jadi lo mau cinta kita seperti apa? Cinta kita harus seperti emas. Udah bentuknya bagus, indah dilihat, dan dia abadi. Meskipun dilebur sampai cair, dia tetap emas dan bisa diubah jadi bentuk lain yang lebih indah. Lu kok jadi puitis banget sih? Lu tau nggak? Lu tuh udah kayak Shakespeare atau Kali Gibran gitu.
Enggak, Ci. Gue cuma mau jadi diri gue sendiri yang selalu mencintai lo. Dan gue harap lo jangan pernah berhenti mencintai gue. Mau coba es krim gua nggak? Mau? Nih. Nih. Emang enak, lepotan. Ini gantian deh. Hei, lu ngapain senyum-senyum sendiri kayak sapi ompong? Lu mau balik atau mau tinggal sini? Yeh, mentang-mentang lagi senang dapat kerjaan baru. Yuk Yan, balik yuk. Yuk. Mau kemana lo? Gue nyerah, Tak. Gue bener-bener nyerah, Tak. Gue nggak bisa deketin temen lu tuh. Lu gimana sih? Ngenalin cewek kok kayak preman gitu? Emangnya dia kenapa? Udah ngomongnya teriak-teriak kayak Tarzan. Minumnya kagak berhenti-berhenti kayak pelaut. Udah gitu, dia manggil gue Rian melulu. Bete gue. Udah deh, mulai sekarang lu nggak usah minta bantuan sama gue. Gue kapok, Tak. Kapok. Bisa-bisanya lu ngerokok di samping gue. Boleh ngerokok, asal asapnya lu telan sendiri. Merusak kecantikan gue nanti. Udah pergi sana. Pergi. Lu tau. Lo gimana sih, Nik? Lu ngomong apa sih, Tak? Tadi tuh cowok ketiga yang gue bawa ke sini buat kenalan sama lo. Malah lo bikin kabur juga sama kayak yang lain. Bikin malu gue aja lo. Kan gue nggak enak sama teman-teman gue. Salah sendiri. Gue kan nggak mau dikenalin sama temen-temen cowok lo yang keren-keren itu. Lu kan tahu, gue tuh maunya sama my one and my lovely darling Rian. Where are you sayangku, my love Rian? Lo tuh harus belajar nerima kenyataan, Nik. Kalau Rian gak mungkin lagi mau balik sama lo. Enggak. Dia tuh pasti mau balik lagi sama gue. Terus gue nikah sama dia, punya anak, punya cucu. Asal jangan cacat aja. Itu juga ya lo, Nik. Kupret lo. Bajunya kan jadi bawa alkohol nih. Rese lo. Terus gue punya rumah yang gede banget di puncak. Terus udaranya kan adem, adem tuh ya. Terus banyak burung-burung berkicau. Senangnya hatiku. My darling Rian. Rian, my darling. Aduh, kamu masih lagi nyariin aku ya. Gak sanggup bisa lama-lama dari gue ya. Gue juga kok sayang. Rian, maafin gue ya. Gue janji gak bakal ngulangin kesalahan yang sama, sayang. Lu mau kan maafin gue, mau kan? Iya. Gue maafin. Senangnya hati gue. Tadinya gue kira gue bakalan kehilangan lo. Tapi ternyata lo mau maafin gue dan terima gue kembali. Makasih ya sayang. Minta sun dong, sun. Sun. Cium gue, kiss, cepet. Hah? Ngapain tuh, Monik? Stop. Ih, Tita, datang rusuh banget kayak super bola aja. Nggak tahu nih, gue lagi sibuk. Sibuk pale lo. Lihat nih, Rian apa bukan? Mau ngapain lo sama dia? Lu buta atau bego sih? Atau kebanyakan minum ya lo? Udah tahu gue lagi mau sun-sunan sama my darling. Gue kan udah baikan, iya kan sayang? Iya kan? Yuk sun lagi ya. Rian? Woi, bangun woi. Dia bukan Rian. Udah tak, lu pergi ke sana, pergi. Sayang.
plototin baik-baik nih cowok yang barusan lo mosun. Rian apa bukan? Siapa lo? Lo bukan Rian? Nama gue Rian. Nama lengkap gue Rianto Abdi Darmo. Bagus kan nama gue? Untung lo tadi nggak nyium gue. Kalau lo nyium gue bisa masuk UGD. Bisa gila gue. Kita lagi yuk. Untuk mencintaiku. Habis dari rumah sakit, Ci. Terus gue mau mampir ke rumah lo. Gue sempet telepon berapa kali kok ke handphone, ke rumah, tapi nggak ada yang ngangkat. Gue jadi takut ada apa-apa sama lo. Makanya gue langsung ke sini. Tapi kenapa kamu lewat belakang? Habis tadi pintu gerbang depan nggak ketutup rapat. Gue jadi makin yakin kalau di rumah lo ini ada yang nggak beres. Makanya gue muter lewat belakang. Aduh. Maafin gue ya, Ci. Udah bikin lu ketakutan. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kita obati luka kamu aja yuk. Yuk. Bentar ya, saya mau beli obat dulu. Mas, saya benar-benar minta maaf ya. Saya udah mukulin kamu kayak gini. Saya jadi nggak enak deh. Aduh, nggak apa-apa kok, Ci, lo nggak salah. Ini salah gua sendiri. Harusnya tadi gua masuk nggak usah ngendap-ngendap kayak maling. Au. Ci, boleh nggak kalau malam ini gua nginep di sini buat temenin lo? Cuma buat jaga-jaga doang, jangan sampai si Andri datang. Boleh. Mas, saya minta maaf ya. Kenapa, Ci? Waktu saya keluar dari rumah kamu, sikap saya agak kasar dan kurang sopan lagi. Nggak apa-apa, Ci. Gua ngerti kok. Tapi mulai besok gua minta lu masuk sekolah ya. Soalnya absen lu kan udah banyak. Jangan sampai lu makin ketinggalan pelajaran. Monik. Monik. Wah, dasar males. Monik. Nik. Wah, brengsek. Nik. Monik.
Monik, Nik bangun Nik. Monik, udah siang Nik, sekolah. Monik, Monik. Males Aryan. Hari ini kita bolos sekolah aja ya. Gua masih mau cayang-cayangan sama lo. Dian mulu yang dipikirin, sekolah lu pikirin. Nik, Monik, ayo bangun Nik. Kalau sekolah lu berantakan Nik, nanti gue yang dimarahin sama bokap nyokap gue. Ayo Nik, Nik bangun Nik. Banget. Mabok melulu sih lu setiap hari. Tidur aja sampai kayak orang gila gitu. Bangun. Monik. Kurang ajar nih. Ayo bangun ya. Bangun. Ayo bangun bentar. Bangun. Bangun. Brengsek lo. Menyiram-nyiram aja. Lo pikir gua ngebahas apa? Udah jam berapa sekarang? Lu harus ke sekolah. Peduli apa sih lo? Gua mau sekolah atau enggak? Sok perhatian banget sih. Gua bukan sok perhatian sama lu. Tapi gua udah nggak tahan ngadepin orang gila kayak lu di rumah ini gara-gara si Rian brengsek itu. Jadi, daripada lu bikin gua tambah susah dan stres, lebih baik lu pergi ke sekolah sana. Gua nggak mau ke sekolah. Gua maunya Rian. Rian lagi yang lu pikir. Emang gak ada cowok lain di dunia ini apa? Nanti gua cariin lu cowok di luar yang lebih ganteng, yang lebih keren daripada Rian, banyak tau gak? Sekarang, lu buruan mandi dan pergi ke sekolah daripada gua naik hitam dan berbuat kasar sama lu. Brengsek. Sumpahin lu bisulan yang gede diketek terus dipantat. Biar jalannya kayak badut. Ngantuk mulu. Mana ya? Lagi dah. Soalnya tolak. Rian tunggu. Rian. Kenapa Jo? Aku bikin kesalahan lagi. Enggak kok. Dari awal kamu tuh nggak pernah bikin kesalahan. Yang salah tuh aku, bukan kamu. Aku nggak salah denger nih. Enggak kok, Yan. Kamu nggak salah denger. Semua yang kamu omongin tentang Denny tuh bener. Dia tuh bejat. Dan dia cuma mau tidurin aku. Please, maafin aku. Aku juga udah cerita kok ke orang tuaku tentang Denny. Mereka juga minta maaf sama kamu. Dan mereka minta kamu balik lagi ke rumah. Ya. Sorry Jo. Aku nggak usah balik lagi ke rumah kamu. Kenapa? Aku kan udah minta maaf sama kamu. Enggak Jo. Aku nggak bisa. Kehadiran aku di sana cuma akan membawa masalah buat keluarga kamu. Itu tuh nggak bener, Yan. Kamu tuh nggak pernah bawa masalah buat keluarga aku. Kamu kok mikirnya kayak gitu sih? Aku ngerti Jo. Tapi aku bener-bener nggak bisa balik lagi ke rumah kamu. Aku harap kamu juga ngerti. Apa? Nanti sore lu ada wawancara kerja? Iya mas, waktu hari pertama saya keluar dari rumahnya Andri, saya langsung taruh lamaran kerja saya. Karena saya nggak mungkin terus-terusan ngarepin bantuan dari orang lain. Lagi pula, sisa uang tabungan saya tinggal sedikit. Ya mau nggak mau, saya harus cari kerja. Tapi lu benar-benar yakin mau kerja? Ini satu-satunya jalan yang terbaik buat saya mas. Saya nggak punya pilihan lain. Tapi nanti sore gue boleh kan nganterin lu ke tempat wawancara? Boleh? Nanti aku jemput ya. Ya. Yuk. Untuk mencintaiku. Nik, ada Suci tuh. Terus kenapa?
Mungkin aja Rian tinggal bareng Suci. Rian kan baru diusir dari rumahnya Joanna. Udah gitu, Suci udah gak tinggal lagi di rumah abang lo. Siapa tahu Rian sekarang tinggal bareng sama Suci. Mereka kan sama-sama anak yatim. Udah gak punya siapa-siapa lagi. Wah, bener juga kata lo. Gue jadi penasaran. Jangan-jangan otak lo bener-bener Pentium 10 ya? Yuk, kita habisin dia. Hei, Becun! Sekarang Rian tinggal di rumah lo ya? Tinggal sama gue. Alah, nggak usah sosok blow-on deh. Dia pasti tinggal di rumah lo. Semenjak dia mutusin gue. Lo udah putus sama Rian? Enggak juga sih. Tapi masih dalam proses. Kan dia yang minta putus, tapi guenya nggak mau. Kan kalau orang putus itu harus dua-duanya setuju. Kayak jadian aja. Dua-duanya kan juga harus saling suka. Anyway, gue pengen tahu di mana keberadaan Rian sekarang. Mana gue tahu. Jangan sosok bego deh. Gue tahu lu pasti ngumpetin dia. Cepet kasih tahu nggak? Cepet kasih tahu. Kalau nggak gue tusuk lo. Ayo tusuk gue. Lu kira gue takut sama lo? Gue tuh udah muak sama ulah busuk lo, tau nggak? Dengar ya, gue nggak tahu Rian ada di mana. Kalau lu masih nggak percaya dan mau tusuk gue tusuk lagi lo pakai botol ini. Ayo. Ayo. Dia berani sinik sama lo sekarang. Ayo! Oke. Gue percaya sama lo. Kali ini lo selamat ya. Tapi, kalau Rian datang ke rumah lo harus tolak dia. Soalnya Rian itu milik gue dan not for sale. Oke? Berani-beraninya lo nyentuh-nyentuh gue. Please Jo, dengerin aku dulu. Nggak ada lagi yang perlu didengerin dari lo. Omongan sama hati lo tuh sama busuknya, tau nggak? Aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi aku pengen minta maaf Jo. Aku memang kelewatan kemarin. Lo emang kelewatan. Baru sadar ya? Aku pengen kamu tahu. Kalau ajakan aku kemarin, semua itu atas dasar cinta Jo. Cinta? Jangan jadikan cinta sebagai alasan buat ngidurin gue. Gak mempan tau. Tapi aku bener-bener cinta sama kamu Jo. Makan tuh cinta. Denger ya. Awalnya gue emang mau jalan sama lo. Karena gue pengen buat Rian cemburu. Bikin Rian cemburu? Iya. Tapi lama-lama gue jadi bener-bener suka sama lo. Bahkan cinta. Ternyata yang selama ini dibilang Rian tentang lo tuh bener. Lo tuh bener-bener bejat. Akhirnya belang lo ketahuan juga. Mulai detik ini, jangan pernah ganggu gue lagi. Ngerti lo? Jo, kamu bisa... Oh. Tadi kan gue udah bilang sama lo. Gue nggak mau disentuh cowok bejat kayak lo. Ngerti gak sih dibilangin? Jo, kurangan! Ah! Kalau lo berani, tampar gue, jangan dia. Rian, makasih ya. Hei, mau ngapain lo di sini? Menurut kamu lagi ngapain? Nggak kreatif banget sih lo jadi orang. Gue tanya malah nanya balik. Udah cepet pergi dari sini, gue mau berenang. Enak aja, saya kan di sini duluan. Buah pir, buah kedonong. Kamu nggak bisa ngusir gitu aja dong. Lo pikir lo tuh siapa? Keluarga juga bukan. Lo di sini tuh cuma numpang sama abang gue. Jadi tahu diri dong jadi orang. Buah kelapa, buah pepaya. Jadi orang jangan sepak ya. Dengar ya, kalau kamu mau berenang, ya silakan berenang aja. Nggak usah ngusir-ngusir saya deh. Emangnya nggak bisa apa berenang bareng-bareng? Oh nggak bisa. Gue kalau berenang harus sendirian. Ntar lo bisa ngerusak konsentrasi gue. Ntar gue bisa
tenggelam lagi sama lo. Udah cepet pergi sana, pergi. Ya, itu derita kamu. Yang jelas ritual saya nggak bisa diganggu gugat. Saya mau berjemur minimal setengah jam. Abis itu baru deh berenang. Kalau kamu mau berenang ya silakan tunggu setelah ritual saya selesai, oke? Berisik banget sih lo jadi orang, dibilangin malah kepala batu lo. Ketawain lagi lo. Brengsek kamu ya, awas kamu simpein Andre kamu. Kurang ajar. Gue nggak takut kok naik pesawat ke Gorontalo. Sewat gitu loh. Laporin aja kalau perlu ke Komnas HAM sekalian. Nah sekarang ritual lu kan udah selesai, udah berjemur, udah berenang. Nah sekarang cepet lu pergi dari sini. Kalau gue tenggelamin lo. Mas Ari, aku pulang. Susan? Susan? Mas Hari? Mbak Sari dan Susan pergi ke minimarket. Dari sana kita mampir ke taman. Flora kami bawa. Lah, kenalin nih teman kampus saya, Tony. Lila, Tony. Ton, ini pacar gue yang baru, Lila. Saya sengaja bawa dia ke sini karena ada urusan khusus. urusan khusus. Iya, saya mau kenalin dia ke Monik. Kamu tahu kan, kalau akhir-akhir ini Monik tuh selalu nyeselin dan selalu bikin stres di rumah ini gara-gara baru diputusin sama cowoknya. Iya, memang nyebelin banget. Makanya saya bawa dia ke sini. Siapa tahu dia bisa menghibur Monik supaya bisa ngelupain Rian, ya kan? Dan gak jadi orang yang nyebelin lagi. Iya. Ton, langsung gua kenalin aja ke orangnya. Kok bangkunya bisa ada di situ? Udah deh, ceritanya panjang, oke? Ini ada teman kampus gua yang gua mau kenalin ke lu. Ton, ini adik gua yang paling nyebelin. Kayak lo gak nyebelin aja. Tony. Monik, ngapain sih lo pakai kenalin gue ke temen lo segala? Kayak gue kekurangan temen aja. Gue sengaja Nick, biar lu nggak mikirin Rian terus. Masih banyak kan cowok-cowok lain yang lebih baik daripada Rian dan mau sama lu. Contohnya temen gue yang satu ini. Sok promosi banget lo ya. Yang jelas, sekarang lu ngobrol aja dulu berdua. Oke? Ton, kalau dia tiba-tiba gigit lu buru-buru panggil gue ya. Oke? Emangnya gue Dracula apa suka gigit orang? Jangan asal nyolocos ya. Jadi, lu suka berenang juga? Nggak kreatif banget pertanyaan lo. Maklum, gua nggak biasa ngadepin cewek cantik kayak lo. Bokis banget. Tampang lo itu tampang penjahat kelamin. Bisa-bisanya ya ngaku kalau lo tuh nggak biasa ngadepin cewek. Terserah lu, mau percaya apa enggak. Yang jelas, gue selalu gitu kalau pertama kenalan sama cewek. Suka grogi. Sorry deh, gue tinggal dulu. Lo kalau masih mau ngobrol-ngobrol sama gue, silakan duduk dulu di sini atau nonton TV di ruang tengah. Oke? Santai aja. Makasih ya. Mbak, beliin es krim dong. Kamu beli es krim kayak anak kecil aja. Gak apa-apa sih nih Mbak yang beliin. Nggak usah Mbak, biar aku aja yang beli. Mbak jagain Flora ya. Ya. Kasih.
es krimnya dong. Beli es apa, Mbak? Rian, lo ngapain? Sekarang gue kerja part time, Ci. Hitung-hitung buat nambahin uang saku. Lo mau beli es apa? Gue mau beli es yang ini aja 3. Ci. Berapa, Yan? Nggak usah, Ci. Biar gue aja yang bayar. Jangan, Yan. Ntar lo dipecat lagi. Anggap aja gue ngetraktir. Makasih ya. Ci, tunggu, Ci. Lo mau gak ngobrol sebentar sama gue? Boleh, tapi gue kasih es krimnya dulu ya. Yes, asik. Tot, thank you ya. Lu udah mau nemenin Monik. Jangan kapok lo ngadepin dia. Tenang aja, men. Beberapa pertemuan lagi, dia pasti bakal ngelupain mantan cowoknya. Lu atur aja deh. Oke, gue balik dulu ya. Oke, hati-hati lu ya. Mari. Iya. Gimana menurut kamu? Tony cocok nggak buat Monik? Ya enggak lah. Kenapa? Karena dia kan baru kali ini ketemu sama Monik. Jadi mana mungkin kita bisa bilang kalau mereka adalah pasangan yang cocok. Uang mereka baru kenalan kok. Kita lihat aja nanti. Pasti si Tony bisa ngambil hati Monik. Yuk kita masuk. Jadi sekarang lo terpaksa balik lagi ke rumah lo yang lama. Iya, Yan. Gue nggak tahu mesti kemana lagi. Untung aja ada Mbak Sari yang mau nemenin gue. Kasian banget sih nasib lo, Ci. Ci. Selama ini, gue udah ngalamin begitu banyak cobaan. Tapi yang bikin gue tetap bertahan adalah lo, Ci. Gue pengen lo tahu, gue gak akan pernah berhenti mencintai lo. Lo masih mau kan terima hati gue? Hari berganti hari, ku penuh